Chapter 196. Balasan Bai Xiaon segera menyebabkan hati Xiao Chang bergetar. Bagaimana bisa tuannya ini berbicara dengan ke depan yang mengejutkan? Semua murid lainnya terengah-engah, dan kemudian berpura-pura bahwa mereka bahkan belum pernah mendengar tetua Grand Peak dialamatkan sedemikian rupa. Mata Song Junwan melebar. Kesan pertamanya adalah bahwa Nick Trip sengaja bersikap tidak sopan, tetapi kemudian dia melihat sinar kegilaan di matanya, dan tersenyum genit. Untuk suatu alasan, dia tiba-tiba tampak lebih menawan dari sebelumnya. Big SES. Ekspresi aneh bisa dilihat pada wajah para tetua dari tiga puncak lainnya. Mereka melihat Bai Xiaon, dan kemudian Song Junwan. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi. Adapun Xiao Chang, dia memilih untuk pergi ke Lesser Marsh Peak. Sebelum pergi, Grand Elder dari Korpse Peak menghela nafas dengan sedih. Dia benar-benar merasa menyesal bahwa Bai Xiaon telah memilih Middle Peak, dan juga tidak rela kehilangan seorang murid yang sangat istimewa yang jelas terhubung dengan Korpse Peak oleh takdir. Melangkah ke depan, dia menghasilkan slip giok, yang dia serahkan kepada Bai Xiaon. Nick Trip, ini medali perintahku. Jika kamu berubah pikiran, bawa ke Korpse Peak. Kami akan selalu memiliki tempat perlindungan Dharma terbuka untuk kamu. Bai Xiaon menerima medali perintah dengan anggun, memikirkan betapa luar biasanya sekte aliran darah memperlakukannya. Meskipun mereka melakukan hal-hal yang sedikit brutal, mereka benar-benar merawatnya. Ketika aku menyebabkan bencana, mereka tidak menghukum aku, mereka menghadiahi aku. Pikirnya, 4 kakek tua bahkan memperebutkan aku, dan pada akhirnya, kakek tua mayat puncak masih memiliki pandangan yang tertuju padaku. Dia menghela nafas lagi. Ketika semua orang pergi, Song Junwan dari Middle Peak memandang Bai Xiaon dari atas ke bawah, tersenyum sepanjang waktu. Dia memiliki tubuh yang panas dan merokok, dan segera setelah dia melangkah maju, pahanya yang putih susu terungkap. Itu sangat menarik, dan terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaon merasa dirinya menjadi orang dengan tekad besi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Hatinya juga mulai berdebar di dadanya. Dengan keluarga, Song Junwan berayun ke Bai Xiaon dan mengulurkan jari adilnya untuk mengelus dagunya. Bibirnya yang merah pada menampakkan senyum tipis, dan dia menghela nafas. Apa yang baru saja kamu panggil aku, bajingan kecil? Big S.Y. Song. Dia menjawab dengan malu-malu, wajahnya sedikit memerah ketika aroma lembutnya menghembus ke hidungnya. Ketika dia melihat dia bertindak sedemikian rupa, Song Junwan tertawa pelan. Mengangkat alisnya sedikit, dia mengulurkan tangan dan meletakkan liontin giok di tangannya. Kemudian, dia berbalik dengan sensual dan melayang pergi. Bai Xiaon berdiri di sana sendirian di Precipice of Never-Ending Blood, memegang liontin batu giok di tangannya, menghela nafas sejauh mana ia harus pergi untuk mendapatkan peninggalan yang tidak bisa dihancurkan selamanya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi dirinya sendiri. Kemudian dia berpikir tentang masalah memanggil Song Junwan Big SES. Lain kali dia bertemu Song Kui, dia jelas akan memiliki senioritas yang lebih besar. Bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya, dia dengan bangga kembali ke guanya yang abadi. Saat itu sudah malam. Setelah tiba, ia mulai mengepak tasnya sebagai persiapan untuk melapor ke Middle Peak keesokan paginya. Larut malam, ketika Bai Xiaon sedang duduk bermeditasi di sana, cahaya bulan tiba-tiba menerobos melalui jendela, melemparkan bayangan tepat di depannya. Seperti itu, perasaan takut yang tak terkatakan memenuhi dirinya, hampir seperti sosok yang tak terlihat akan terbentuk di depannya. Matanya melebar, dan kulit kepalanya mati rasa. Bahkan ketika dia menyaksikan, bayangannya berdesir dan berubah, hampir seolah-olah itu terbuat dari kabut. Dalam sekejap mata, itu memenuhi gua abadi, yang menjadi gelap gulita. Seolah-olah cahaya bulan pun terinfeksi, dan telah terpotong. Begitu dia melihat apa yang terjadi, Bai Xiaon memikirkan sekte misterius yang disebutkan oleh Nick Trip. Bai Xiaon tidak pernah melupakan kisah-kisah sekte itu, dan pada saat ini, meskipun ekspresinya tetap sama, di dalam hati ia menjadi sangat gugup. Dia dengan cepat bangkit dan mulai melihat sekeliling area dengan hati-hati. Imposter Nick Trip mengatakan bahwa selama beberapa dekade, sekte misterius hanya muncul 3 kali. Sudah cukup lama sejak penampilan terakhir mereka. Mengapa mereka tidak muncul lagi? Jantungnya mulai berdebar ketakutan. Jika sekte misterius itu melihat melalui topengnya, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Dia segera menemukan bahwa di dalam gua abadi yang dilingkari bayangan, tanahnya beriak, hampir seolah-olah itu adalah air. Segera, itu berubah tembus, dan Bai Xiaon tiba-tiba keluar di dunia ilusi. Pada awalnya, sepertinya dunia ada di bawah tanah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Bai Xiaon terkejut menyadari bahwa itu sebenarnya adalah proyeksi. Seolah-olah dia berada di sisi lain dari cermin, melihat ke lokasi lain.
Dunia itu memiliki gunung dan badan air, serta langit biru yang dihiasi awan putih. Perlahan-lahan, sosok berjubah putih muncul, memancarkan aura kuno yang mendalam. Untuk beberapa alasan, Bai Xiaon segera tahu bahwa ini adalah ahli yang kuat dari sekte misterius itu. Pada saat itu, ia memperoleh pemahaman yang jauh lebih dalam tentang betapa kuatnya sekte misterius itu. Nick Trip. Ketika sosok berjubah putih itu berbicara dalam pikirannya, tidak mungkin untuk menentukan apakah suara itu milik pria atau wanita. Bai Xiaon sudah mulai gugup, tetapi rupanya, sosok berjubah putih tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sosok itu melambaikan lengan, dan 3 botol pil obat muncul, semuanya dihiasi dengan tanda bulan yang bersinar. Mereka segera terbang menuju tanah tembus pandang, seolah-olah mereka akan menembus dan muncul di dalam gua abadi. Riak-riak di lantai bertambah kuat ketika botol-botol pil itu semakin dekat. Aku merasakan fluktuasi foundation datang darimu, kata sosok itu. Kamu berhasil. Luar biasa. Ini adalah pil obat yang kamu butuhkan. Mereka harus membuat kamu sampai pertengahan yayasan pendirian. Biaya pengiriman pil-pil ini kepada kamu jauh melebihi nilai pil-pil itu sendiri. Ingat, peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi terletak di bawah gua abadi dari sesepuh dari Midley Peak. Tidak masalah berapa lama, kamu harus mencari cara untuk mendapatkannya. Botol-botol pil akhirnya menembus jalan mereka ke tanah dan masuk ke gua abadi. Pada saat yang sama, sosok berjubah putih itu menghilang. Lantai kembali normal, dan bayangan menghilang. Sekali lagi, cahaya rembulan turun melalui jendela. Hanya beberapa saat telah berlalu, dan Bai Xiaon tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia sudah dipenuhi keringat. Sambil menarik napas panjang, dia menenangkan diri. Perilaku aneh sekte misterius ini jauh melebihi apapun yang bisa dia bayangkan. Sekte macam apa mereka? Pikirnya. Dari apa yang dia tahu, mereka jauh lebih kuat daripada sekte aliran darah sehingga keduanya tak tertandingi. Jelas, terlepas dari kekuatan mereka, mereka berada sangat, sangat jauh. Di sana, sebenarnya siang hari, pikirnya. Dia meraih dan menyentuh topeng yang dia kenakan. Fakta bahwa identitas rahasianya tetap rahasia membuatnya merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, bahkan utusan berjubah putih tidak menyadari bahwa aku mengambil tempat penipu itu. Atau apakah utusan itu memperhatikan dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memutuskan untuk mencoba mendapatkan konfirmasi dari Nick Trip palsu. Imposter Nick Trip merasa sangat sedih atas apa yang baru saja terjadi. Dia telah meminta pil obat ini beberapa kali, dan hanya sekarang mereka akhirnya dikirim. Kecuali, sekarang mereka milik Bai Xiaon. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Tidak berani mengeluh, dia mulai menjawab pertanyaan Bai Xiaon. Pada akhirnya, Bai Xiaon dibiarkan cemberut. Benar-benar tidak ada cara untuk menentukan apakah sosok berjubah putih telah melihat melalui penyamarannya atau tidak. Terserah. Tidak ada gunanya memikirkannya terlalu banyak. Bahkan jika dia memperhatikan, dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam hal ini, kami memiliki saling pengertian. Berdasarkan analisis aku sebelumnya, tampaknya lebih mungkin bahwa mereka hanya mengadakan pertunjukan. Atau siapa tahu, mungkin dia benar-benar tidak memperhatikan. Bai Xiaon menggelengkan kepalanya dan menatap ke bawah pada 3 botol pil dengan tanda bulan yang bersinar. Satu demi satu, dia membuka semuanya. Di dalam botol obat pil ada total 30 pil obat. Setelah diperiksa lebih dekat, mata Bai Xiaon melebar. Mereka semua kelas unggul. Obat semangat tier 4. Sekte apa ini? Mereka menakutkan. Aku bahkan tidak mengenali jenis obat roh apa itu. Dan ramuan tanaman obat. Setelah menganalisis apa yang bisa dia cium, dia yakin ada lusinan ramuan obat. Namun, dia hanya bisa mengidentifikasi sekitar setengahnya. Namun, dia bisa menilai kemanjuran mereka. Dan yakin itu persis seperti yang dikatakan sosok berjubah putih. Ketiga botol pil ini cukup untuk mendapatkan pembudidaya pendirian Yayasan Mortal Dao dari tingkat awal hingga tingkat menengah. Tentu saja, mereka tidak akan banyak berguna sama sekali untuk Bai Xiaon. Bagaimanapun, dia sudah berada di tahap pendirian Yayasan Heaven Dao. Meskipun pil obat dapat membantunya sampai tingkat tertentu, yang ia butuhkan lebih banyak adalah air sungai Heaven Span yang halus. Namun, pil ini pasti akan membantunya secara signifikan dalam meramu. Bai Xiaon menghabiskan sepanjang malam dalam pikiran. Keesokan paginya subuh, dia menguap dan meletakkan pikirannya tentang sekte misterius untuk beristirahat sejenak. Muncul dari guanya yang abadi, dia melihat kembali ke lantai sejenak, lalu terbang dengan kecepatan tinggi menuju Midley Peak. Setelah tiba, dia melihat bagian atas dari Midley Peak, membentang dengan sudut ke atas ke langit.
Berpikir tentang bagaimana itu benar-benar jari raksasa, dia menghela nafas dalam hati. Hampir segera setelah dia tiba di Midley Peak, dia berlari ke bidang cahaya yang berkilauan. Setelah itu merasakan liontin giok yang dipegangnya, itu menyebar, memungkinkan dia untuk memasuki Midley Peak. Tanpa liontin batu giok itu, ia akan menerima hukuman berat karena mencoba menagih ke gunung. Sistem peringkat sekte aliran darah diberlakukan dengan ketat, dan hanya para pembudidaya yayasan yang diizinkan masuk ke 4 puncak. Ketika dia melanjutkan, dia bisa merasakan betapa megahnya gunung itu. Semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan berwarna merah tua, dan bahkan ada sungai dan aliran berwarna darah. Teknik hidup abadinya yang abadi berubah, dan ketika dia melihat salah satu air terjun berwarna darah di kejauhan, sensasi dipanggil oleh tangan semakin kuat. Panggilan itu menggerakkan teknik hidup abadi yang tidak ada kematiannya, memanggilnya, membuatnya merasa seolah-olah dia menjadi raksasa. Chapter 197. Tanah Suci. Bahkan tanpa menyadari apa yang dia lakukan, Bai Xiaon berjalan ke tepi air terjun darah yang baru saja dia lihat, dan segera bisa merasakan ki darah yang kuat. Baginya, ki darah sangat penting untuk mengisi kembali energi vitalnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia merasakan semangatnya terangkat, dan tepat ketika dia akan mulai menyerap ki darah, sensasi krisis memenuhi dirinya. Dia segera mundur, lalu ledakan menggema keluar dari tempat dia berdiri. Sinar cahaya berwarna darah, hampir seperti pedang ki, telah menebas ke tempat itu. Tumbuhan dan vegetasi yang mengelilinginya bolak-balik dari ledakan, dan sebuah gumpalan besar dipahat di tanah. Kata seseorang. Kemudian, seorang pemuda berjalan keluar dari dalam air terjun darah. Dia mengenakan semua merah, dan memiliki kesombongan yang sedingin es kepadanya saat dia menatap Bai Xiaon. Abaikan. Kamu tidak diizinkan di area ini. Bai Xiaon segera mengenali pria muda itu. Itu Song Kue. Segera setelah mengeluarkan perintahnya, dia berbalik dan berjalan kembali ke air terjun darah, di mana dia duduk bersila. Jadi, tolol ini ada di sini, pikir Bai Xiaon. Apa yang membuat kamu berpikir kamu begitu istimewa? Kembali di dunia pedang yang jatuh, kamu menangisi ibumu dan ayahmu ketika aku memukulmu. Tunggu saja sampai aku menjadi terkenal di sekte aliran darah, aku akan menunjukkan kepada kamu 1 atau 2 hal. Huh. Menatap penuh kebencian, Bai Xiaon memutuskan bahwa dia pasti akan menemukan kesempatan untuk memanggil Song Junwan, kakak, di depan Song Kue. Itu pasti akan menimbun penghinaan di kepalanya. Mata berkedip dingin, dia pergi. Dia berjalan bersama untuk mengunjungi beberapa tempat yang dia perhatikan yang memiliki ki darah kuat, tetapi setiap kali dia dekat, seseorang akan menyerangnya dan mengusirnya. Tak satu pun dari mereka yang sangat sopan sama sekali, 3 dari mereka bahkan menyerangnya dengan aura yang benar-benar membunuh. Jika dia tidak melarikan diri dengan cukup cepat, sepertinya dia akan terbunuh. Bai Xiaon menggerutu pada dirinya sendiri semakin keras pada seberapa sombong orang-orang ini. Yang dia ingin lakukan hanyalah menghirup ki darah, bukan mempertaruhkan klaim atas wilayah mereka. Akhirnya, ia tiba di pavilion puncak tengah, tempat para pelindung Dharma yang baru dipromosikan seharusnya check-in. Menunggu di sana adalah seorang lelaki tua di tahap akhir yayasan pembentukan. Setelah mengukur Bai Xiaon, dan menyadari bahwa ia berada di yayasan-yayasan Mortal Dao, ekspresi merendahkan muncul di wajahnya, dan ia mengambil liontin batu giok dari Bai Xiaon. Kemudian dia menyerahkan padanya medali identitas baru, bersama dengan slip batu giok merah. Slip giok itu mengandung sihir rahasia Midley Peak, dunia pemusnahan darah. Jika kamu tidak memahami metode penanaman, kamu dapat menghadiri salah satu sesi pelatihan bulanan yang dikelola oleh seorang tetua utama. Biayanya poin jasa untuk mengajukan pertanyaan tentang Dao. Tetapi jika kamu tidak memiliki poin prestasi, kamu selalu dapat meminta audiensi pribadi dengan seorang tetua utama. Adapun gua abadi kamu, kami memiliki 37 lowongan untuk pelindung Dharma saat ini. Pilih salah satu yang kamu inginkan. Jika kamu tidak menyukai apa yang kamu lihat, dan kamu pikir kamu cukup kuat, kamu bisa mengambil gua abadi dari orang lain. Baiklah, itu saja. Kamu bisa pergi sekarang. Melambaikan tangannya, ia menutup matanya untuk bermeditasi. Semuanya tampak terlalu sederhana untuk Bai Xiaon, yang mengambil 2 keping batu giok. Setelah mengirim akal ilahi ke dalam medali, ia melihat peta Midley Peak, serta notasi pada semua gua abadi. Mengingat hari sudah pagi, dia memutuskan untuk hanya berjalan-jalan dan menikmati pemandangan. Pada saat malam tiba, dia memiliki kesempatan untuk memeriksa semua gua abadi di distrik pelindung Dharma. Diambil sendiri, mereka sebenarnya cukup bagus, tetapi dibandingkan dengan gua-gua yang diduduki lainnya, mereka cukup kekurangan dalam hal ki darah. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini selain memilih yang terbaik yang bisa dia temukan, dan pindah. Melihat sekeliling ke gua abadi yang baru, ia harus mengakui bahwa itu jauh lebih baik daripada gua di sekte dalam.
Namun, dia masih tidak berpikir itu diukur hingga sekte stream roh. Tidak memiliki pilihan lain, dia menghela nafas dan menghasilkan slip giok berwarna darah, yang dia pindai dengan kekuatan spiritual. Eh. Gunakan ki darah untuk membentuk pedang, mengubahnya menjadi dunia penghancuran. Apakah kamu terluka atau kamu melukai orang lain? Ki darah yang tumpah akan membuat pedang darah lebih kuat. Sekarang ini adalah sihir rahasia. Merasa sedikit terkejut, dia mempelajari informasi itu lebih detail, menyebabkan wajahnya berkedip dengan berbagai reaksi. Pada akhirnya, dia bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya, dan teringat kembali ketika Song Kue menyerangnya dengan pedang darah di dunia pedang yang jatuh. Pedang darah ini adalah warisan rahasia dari Midley Peak. Di puncak mayat, mereka menyaring mayat, di puncak tanpa nama mereka menaikkan gargole, di puncak Mars lebih rendah mereka memiliki penyempurnaan tubuh iblis, dan di puncak tengah, mereka memiliki pedang penghancuran darah dunia ini. Bai Xiaon terguncang, dan harus mengakui bahwa di dalam hal ini, sekte aliran darah sedikit lebih baik daripada sekte aliran roh. Di sini, teknik warisan rahasia diberikan kepada semua murid yang memenuhi syarat untuk diolah. Jelas, dunia pemusnahan darah benar-benar luar biasa. Setelah penelitian lebih lanjut, Bai Xiaon menemukan deskripsi tentang asal-usul pedang darah. Dulu, salah satu kepala aliran darah sekte sedang mempelajari tangan besar ketika dia tiba-tiba menerima beberapa inspirasi. Dia menciptakan pedang darah penghancuran dunia, yang kemudian ditambahkan dan disempurnakan oleh generasi selanjutnya. Pada akhirnya, itu menjadi sihir rahasia Midley Peak. Setelah berpikir dan belajar lagi, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan semua darahnya tiba-tiba berhenti mengalir. Ki darah naik dari tanah di sekitarnya, lalu mulai terbentuk bersama menjadi bentuk di depan jarinya. Namun, jelas tidak ada ki darah yang cukup, dan bahkan setelah membiarkan beberapa waktu berlalu, tidak ada hasil yang jelas. Mengernyit, Bai Xiaon membubarkan ki darah. Setelah berpikir lagi, dia mempelajari slip giok sedikit lebih banyak, dan melakukan tes lain. Namun, hasilnya tetap sama. Tampaknya ada beberapa halangan yang mencegah aliran darah yang stabil. Menurut slip giok ini, langkah pertama dalam pedang darah adalah mengekstraksi semua ki darah dari tubuhmu, kemudian mengubahnya menjadi pedang ki, tepat di depan jarimu. Kemudian, kamu menggunakan sihir rahasia untuk mengubah dasar pedang ki menjadi pedang darah. Dia mencoba sekali lagi, namun gagal lagi. Mengapa itu tidak berhasil? Setelah memikirkan masalah ini lebih jauh, dia meninggalkan metode yang dijelaskan dalam slip giok dan bukannya memanggil teknik hidup kekal abadi. Seketika, ki darah yang berputar-putar di daerah itu mulai mengalir ke arahnya dan bergabung ke tubuhnya. Dalam satu tarikan napas, dia kemudian mengirim ki darah itu ke ujung jarinya. Di sana, itu berubah menjadi pedang ki, panjangnya sepertiga meter. Itu semua terjadi sangat alami dan tanpa hambatan apapun. Jika ada pengamat yang bisa menonton apa yang terjadi, mereka pasti akan bisu. Dalam seluruh sejarah sekte aliran darah, tidak pernah ada yang terpilih yang bisa membentuk ki darah menjadi ki pedang dalam waktu kurang dari sehari. Bai Xiaon, meskipun telah menggunakan metode yang tidak lazim, telah mencapainya hanya dalam beberapa saat. Bai Xiaon memeriksa pedang ki di ujung jarinya, dan tahu bahwa ia telah berhasil melakukan sesuatu di luar kotak. Dunia pemusnahan darah luar biasa, dan jelas merupakan sihir yang dirancang untuk mengendalikan darah yang tidak mati. Namun, tidak ada seorang pun di dunia pemusnahan darah yang memiliki darah abadi yang sebenarnya, jadi mereka harus mengandalkan ki darah, yang mereka gunakan untuk mengubah darah mereka sendiri. Jelas, hasilnya adalah produk yang tidak murni. Karena itu diperlukan ki darah ekstra, baik dengan melukai orang lain, atau membahayakan tubuh kamu sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan. Mungkin setelah periode yang sangat lama di mana darahmu bercampur dengan ki darah, kamu mungkin akhirnya bisa mencapai level akhir dari codes kematian, yaitu darah kematian. Namun, itu akan menjadi metode yang sangat, sangat sulit. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menggunakan darah abadi milik seseorang untuk menghasilkan ki darah, kemudian menggunakannya untuk membentuk pedang ki. Dengan fondasi itu, serangan pedang darah akan cukup kuat untuk mengguncang langit dan bumi. Sebenarnya, metode luar kotak aku juga tidak benar-benar benar. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menyebarkan pedang ki, mengubahnya kembali menjadi darah ki, yang dia serap ke dalam tubuhnya, kemudian menyatu ke dalam dagingnya sendiri dan darah. Sensasi kesemutan menyapu dirinya. Kemudian, alih-alih berlatih Raja Surgawi yang tak mati, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan menggunakan mnemonik dunia penghancuran darah untuk mencoba mengekstraksi ki darah. Pada saat itu, daging dan darahnya menyusut sedikit, dan pada saat yang sama, ki darah muncul. Ki darah itu berasal dari kulit emas abadi dan Raja Surgawi abadi, yang telah ia kembangkan dengan hati-hati dari waktu ke waktu. Sekarang,
Itu digunakan untuk menghasilkan ki darah yang dihitung sebagai darah abadi pribadi Bai Xiaon. Berdasarkan basis kultivasi saat ini, tidak mungkin bagi Bai Xiaon untuk benar-benar membuat darah abadinya sendiri. Namun, melalui sihir rahasia ini, dia benar-benar dapat secara paksa menghasilkan ki darah. Itu hanya sedikit, namun panggilan dari tangan yang sangat besar itu tampaknya tumbuh lebih kuat. Bai Xiaon mulai terengah-engah saat ia mengirim aliran ki darah ke ujung jarinya, di mana itu berubah menjadi pedang ki. Ini adalah dunia penghancuran darah sejati, atau mungkin pedang darah kematian yang sejati. Meskipun itu hanya sepotong dari hal yang nyata, dan mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pembudidaya yayasan pendirian lainnya. Untaian darah abadi ini dibuat dari potongan ki darah yang tak terhitung jumlahnya yang telah disempurnakan menjadi keadaan yang bisa menghancurkan apapun lain semudah gulma kering. Pada saat pedang ki itu muncul, semua darah ki di Midley Peak mulai bergolak. Para pembudidaya yayasan-yayasan yang tak terhitung jumlahnya terkejut, namun tidak tahu apa yang menyebabkan fenomena tersebut. Bai Xiaon terengah-engah, tidak pernah percaya bahwa dia benar-benar akan berhasil. Ini bukan hanya kartu truf, ini adalah sesuatu yang bisa aku gunakan untuk membentuk darah abadi. Dengan ini, aku harusnya bisa melakukan kontak awal dengan level darah abadi. Dipenuhi dengan kegembiraan, dia menarik ki darah abadinya. Ketika dia terus berlatih, hari-hari berlalu. Chapter 198. Hari-hari berlalu, dan Bai Xiaon menetap sebagai pelindung Dharma dari puncak tengah. Dia sekarang belajar lebih banyak tentang hal-hal tertentu yang tidak jelas baginya sebelumnya. Misalnya, perang antara sekte aliran mendalam dan sekte aliran pil telah meluas dari pertempuran skala kecil menjadi perang skala besar. Adapun sekte aliran darah, mereka sudah membuat persiapan mereka sendiri untuk perang, dan aura pembunuh perlahan-lahan membangun di seluruh sekte. Ada apa dengan semua pertempuran dan pembunuhan ini? Bai berpikir, kenapa kita semua tidak bergaul dan bahagia? Bukankah lebih baik bergabung saja dan pergi ke Midler Reaches bersama? Sambil mendesah, ia melanjutkan kultivasinya dan penyerapan ki darah. Ketika dia menyerap ki darah, itu tidak hanya akan naik dari tanah, tetapi akan bergegas ke arahnya dari seluruh area di luar guanya yang abadi. Sayangnya, ia tidak memiliki gua abadi yang berkualitas tinggi, tetapi sebaliknya, ia berada di lokasi yang relatif terpencil di mana tidak ada orang lain yang tinggal. Mengingat cara sombong dia mengambil semua ki darah, tidak ada orang lain yang bisa mengolah dengan benar di dekatnya. Ada banyak hal untuk membuatnya sibuk. Selain berlatih pedang darah, ia mengerjakan mantra Violet Ki Heavenspan, dan mengamati bahwa air sungai Heavenspan secara bertahap diserap oleh laut spiritual pertamanya. Dan kemudian ada penelitiannya pada Human Controlling Grand Magic dan kekuatan protomagnetik. Akhirnya, dia mendapatkan kontrol yang lebih besar atas mata Dharma Heavenspan-nya. Dia merasa dirinya semakin kuat setiap hari, dan tidak bisa menahan semangat. Aku hampir mencapai tingkat pertama dari Raja Surgawi yang abadi. Ditambah lagi, pedang darah ini sangat cocok untukku. Tempat ini adalah tanah suci aku sendiri. Aku tidak pernah ingin pergi. Kultivasinya berjalan dengan mewah. Saat dia menyerap jumlah besar ki darah, kemajuannya di tingkat pertama dari Raja Surgawi yang abadi terus berlanjut dengan cepat. Namun, saat dia tumbuh semakin kuat dengan Raja Surgawi yang tak mati, dan membangun lebih banyak darah abadi, ki darah yang dia butuhkan untuk menyerap dari sekelilingnya juga meningkat. Tak lama, ki darah di daerah itu tidak cukup untuk penanamannya. Akhirnya, itu mencapai titik di mana setelah dengan penuh semangat menyerap semua ki darah yang dia bisa, tidak ada yang tersisa untuk dikerjakan. Dia terpaksa menunggu sampai hari berikutnya untuk membangun kembali. Ini tidak akan berhasil, pikirnya. Dia menghabiskan sekitar setengah hari menyerap ki darah yang telah menumpuk, tetapi tidak cukup. Bai Xiaon melihat sekeliling dengan cemas, lalu memikirkan daerah lain dengan ki darah yang lebih kuat. Tapi kemudian dia ingat betapa kejamnya aliran darah sekte itu, dan dia mulai marah. Semua tempat terbaik sudah ditempati. Sayangnya, aku tidak bisa pergi dan mengalahkan mereka. Aku harus tetap low profile. Bai Xiaon menghela nafas. Melihat betapa lambatnya kultivasinya berjalan sekarang membuatnya sangat gugup. Yah, aku tidak punya pilihan. Karena aku tidak bisa berkultivasi di gua abadi aku sendiri, aku harus pergi keluar. Sambil menggosok dahinya, dia memikirkannya sedikit lagi, lalu memutuskan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah menunggu sampai malam, dia menyelinap keluar dan memilih gua abadi yang tidak terlalu jauh di hutan. Setelah duduk bersila agak jauh darinya, dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Daerah itu berputar dan terdistorsi, dan kemudian ki darah naik dari tanah. Dia dengan cepat menyerapnya ke dalam tubuhnya, yang tentu saja terasa luar biasa. Dia dengan cepat melepaskan Raja Surgawi yang tak mati,
Dan ketika darah yang tak mati Qi terasa cukup kuat, dia menarik napas dalam lagi. Darah Qi mengalir ke dirinya, dan setiap bagian tubuhnya terasa bersukacita. Namun, dengan Bai Xiaon menyerap Qi darah, level di daerah itu menurun dengan jelas. Ketika mencapai sekitar 30% dari tingkat sebelumnya, para pembudidaya yayasan pendirian di daerah itu memperhatikan, dan keduanya terkejut dan khawatir. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Qi darah begitu banyak hilang? Apakah daerah itu tiba-tiba berhantu atau semacamnya? 7 atau 8 penggarap yayasan pendirian di daerah itu semua bergegas keluar dari gua abadi mereka untuk menyelidiki, dipenuhi dengan kemarahan yang mematikan. Ketika Bai Xiaon menyadari apa yang terjadi, dia dengan cepat menghentikan pekerjaan apapun dengan teknik ini dan diam-diam keluar. Para penggarap yayasan pendirian menggeledah seluruh wilayah, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Kemudian mereka merasakan Qi darah di daerah itu perlahan-lahan dipulihkan, dan mereka bubar, curiga seperti biasa. Dari kejauhan, Bai Xiaon berdiri di sana tanpa kesal. Orang-orang di sekte aliran darah benar-benar terlalu sombong. Dia nyaris tidak bisa mengambil 2 napas sebelum mereka keluar dari gua abadi mereka untuk menyelidiki. Jadi, katanya, sambil mendesah, sepertinya aku tidak bisa tinggal di tempat terlalu lama. Paling-paling, aku bisa mengambil 2 napas sebelum pergi. Tapi kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan dia tidak melihat telinga kelinci, dia menghela nafas lega pada kepahitan kehidupan yang dipimpinnya. Di masa depan, dia harus yakin untuk berbisik sangat pelan, dan juga sangat berhati-hati. Bagaimanapun, dia membuat keputusan. Pada saat ini, dia tampak seperti dia telah kembali di hari pencuri ayam ekor semangatnya di sekte Stream Roh. Tapi kemudian, dia menyadari sesuatu yang tampaknya tidak beres. Setelah berpikir lagi, dia mulai marah. Tidak, aku terkait dengan raksasa ini. Karena itu, barang ini milik aku. Mereka mencuri Qi darahku. Tak tahu malu. Beraninya mereka mencuri Qi darahku. Ya, aku hanya harus menanggung penghinaan. Aku menolak untuk bertengkar dengan orang idiot. Sambil menggerutu, dia berjalan jauh ke daerah lain. Setelah merasakan tingkat Qi darah di daerah itu, ia memutar basis budidayanya dan mengubah dirinya menjadi sesuatu seperti lubang hitam. Gemuruh bersuara bangkit bahwa tidak ada orang selain Bai Xiaon bisa mendengar. Baginya, itu seperti guntur di otaknya. Lubang hitam langsung menyebabkan semua Qi darah di daerah itu bergegas ke arahnya. Dia cepat-cepat menyerapnya, lalu bergegas pergi. Di belakangnya, teriakan alarm bangkit. Dan itulah bagaimana dia menghabiskan sepanjang malam. Para penggarap yayasan pendirian di puncak tengah semua cemberut malam itu. Banyak dari mereka telah berlatih kultivasi hingga larut malam, tetapi kemudian terganggu oleh kurangnya Qi darah. Beberapa dari mereka bahkan terkena serangan balasan karena terputus pada persimpangan yang kritis. Marah, mereka bergegas ke malam untuk menyelidiki, tetapi pada saat itu, Bai Xiaon sudah lama berlalu. Yang paling tragis dari semuanya adalah seorang pendiri yayasan pembentuk yayasan yang terkenal, yang oleh orang lain datang untuk memanggil guru Dewa Diviner. Dia memiliki gua abadi yang agak mewah yang dikelilingi oleh pohon-pohon darah, dan juga menempati posisi yang relatif tinggi dalam sekte tersebut. Malam itu, dia berada di tengah-tengah melakukan sihir rahasia auguri, sesuatu yang berbahaya untuk disela, dan membutuhkan asupan darah Qi yang besar. Ketika dia terganggu, dan asupan Qi darah berhenti, dia batuk seteguk darah dan langsung layu terlihat. Pikirannya kemudian diserang dengan rasa sakit yang sangat kuat sehingga dia menjerit dan pingsan. Ketika matahari mulai terbit, Bai Xiaon bergegas kembali ke gua abadi ini, penuh dengan kegembiraan. Dia telah menyerap begitu banyak Qi darah sehingga dia tidak hanya dapat melanjutkan kultivasi, tetapi dia dapat melakukannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Begitu dia kembali ke dalam, dia melihat sekeliling dengan bangga, dan kemudian mengangkat dagunya. Ekspresi muram, dia memeriksa sekeliling untuk memastikan daerah itu bebas kelinci, lalu akhirnya santai. Hahaha, akalku menang lagi. Aku tidak perlu merampok siapapun, atau menyebabkan perkelahian. Aku hanya mengambil 2 napas kemanapun aku pergi, dan tidak ada yang lebih bijak. Bai Xiaon sangat senang. Pada siang hari, ia bekerja dengan mantra Violet Ki Heavenspan, sihir agung pengendali manusia, dan kekuatan protomagnetik, dan ketika malam tiba, ia menyelinap ke dalam bayang-bayang, selembut kucing. Kali ini, dia memilih rute yang berbeda. Setiap tempat ia berhenti, ia akan bernapas dalam-dalam 2 kali, lalu melarikan diri ke lokasi lain, di mana ia akan melakukan hal yang sama. Kecepatannya bukan pada pendirian Yayasan Heaven Dao.
Terlepas dari kekuatan penyamaran yang diberikan oleh topeng, yang menutupi fluktuasi basis kultivasinya, ia melakukan segala hal lain yang bisa dipikirkannya untuk menghindari diidentifikasi sebagai penipuan. Malam itu, tangisan amarah yang mencengangkan naik ke seluruh Midley Peak. Sialan, kemana semua ki darah pergi? Apa yang sedang terjadi? Ini adalah malam kedua berturut-turut. Ada yang salah di sini. Yang paling menyedihkan dari semuanya adalah guru Dewa Diviner. Dia tetap sedikit koma sepanjang hari. Ketika dia akhirnya bangun malam berikutnya, dia melihat sekeliling, berwajah pucat dan dengan mata merah, amarahnya membara. Siapa yang berkomplot melawan aku? Aura pembunuh muncul dari dalam dirinya, dan matanya terbakar amarah. Siapapun kamu, komplotan, kamu sudah mati. Mengambil napas dalam-dalam, ia menekan cedera dari serangan malam sebelumnya, lalu melakukan gerakan mantra. Seketika, matanya bersinar dengan cahaya terang. Sudah waktunya untuk mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Tuan Dewa Diviner adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Dia segera melakukan upacara dan ramalan, menyebabkan pusaran muncul di matanya. Mereka berputar lebih cepat dan lebih cepat, mengisap aliran darah yang stabil dari daerah tersebut. Pada saat itu, sosok buram muncul di matanya. Tepat ketika guru Dewa Diviner hendak mencoba memaksa sosok itu menjadi fokus, Bai Xiaon yang mencuri itu menyelinap ke daerah itu. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk bernapas dalam-dalam sebanyak 2 kali, lalu suara kemarahan melambung. Sebuah getaran mengaliri guru Dewa Diviner ketika ki darah di daerah itu tiba-tiba lenyap. Cedera yang dia tekan sebelumnya berkobar di luar kendali, dan dia batuk seteguk darah besar sebelum pingsan. Pada malam hari-hari ketiga, dia akhirnya memaksa matanya terbuka. Tubuhnya lemah, dan darah masih mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tahu bahwa dia telah terluka serius, dan tidak bisa melakukan janji lagi setidaknya selama sebulan. Penuh amarah, dia berteriak, "Ya aku tidak percaya seseorang benar-benar berkomplot melawanku. Aku akan mencabik-cabikmu." Chapter 199. Sambil menggertakkan giginya, Tuan Dewa Diviner meninggalkan guanya yang abadi dan berdagang dengan beberapa anggota sekte untuk mendapatkan pil obat untuk membantu kesembuhannya. Setelah mendengar gerutuan tentang peristiwa baru-baru ini, ia menyadari bahwa tidak ada yang merencanakan melawannya secara khusus. Namun, kebenciannya masih membara. Dia mengatakan kepada para pembudidaya lain bahwa dia telah meramalkan bahwa ini bukan bencana alam, melainkan sedang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menyerap ki darah lokal. Master God Diviner relatif terkenal di Midley Peak, jadi orang-orang mempercayai penjelasannya. Oleh karena itu, para pembudidaya yang paling terpengaruh selama peristiwa 2 malam terakhir pergi keluar untuk mencari pelakunya. 2 malam berlalu, tetapi tidak ada yang menemukan petunjuk. Namun, ki darah tampaknya terus mengalir. Niat membunuh bangkit, dan tak lama kemudian kabar mulai menyebar. Apakah kamu mendengar tentang kultivator misterius di Midley Peak? Setiap malam dia menghisap semua ki darah dari seluruh puncak gunung. Sungguh psiko. Banyak orang terluka di tengah kultivasi mereka. Akhir-akhir ini, tidak ada yang berani berlatih kultivasi sama sekali. Siapa lelaki ini? Apakah dia punya keinginan bunuh diri? Jika orang mencari tahu siapa dia, bahkan sekte itu tidak bisa menghentikannya terbunuh. Bai Xiaon mendengar banyak pembicaraan seperti itu di siang hari, dan itu membuatnya sangat takut sehingga dia memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari. Tetapi ketika kecepatan kultivasinya melambat, ia menjadi cemas dan sekali lagi berkelana keluar. Namun, banyak pembudidaya yayasan pendirian telah bersumpah untuk menangkap pelakunya. Pada satu kesempatan, Bai Xiaon bahkan bergabung dengan salah satu kelompok itu, dan bergabung dalam kutukan, mencoba untuk terlihat semarah mungkin. Karena itu, tidak ada yang mencurigainya. 3 hari lagi berlalu, di mana Bai Xiaon menghabiskan malamnya berusaha mencari tempat untuk menyerap ki darah. Namun, terlalu banyak penggarap yayasan pendirian keluar mencari, dan dia tidak pernah menemukan peluang tunggal. Dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpikir, dan memutuskan bahwa dia tidak boleh bertindak gegabah. Beberapa hari lagi berlalu, dan akhirnya, persatuan sementara para penggarap yayasan pendirian mulai memudar. Pada saat itu, Bai Xiaon berangkat, menyenandungkan sedikit lagu saat dia akan menyerap ki darah. Sambil mengangkat dagunya, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan angkuh, "IHMPH. Kamu ingin bersaing dengan Bai Xiaon. Aku punya lebih banyak pengalaman dalam hal semacam ini daripada siapapun." Dia menuai panen besar malam itu. Pada satu titik, ia melewati area yang jelas memiliki ki darah yang jauh lebih kuat daripada area lainnya. Senang, ia menyerap sebagian, tetapi tidak berani tinggal lama.
Dan begitulah yang terjadi selama sekitar setengah bulan. Ketika banyak orang keluar dan berkeliling, dia akan berhenti. Ketika angkanya menipis, dia akan keluar untuk menyerap ki darah. Pedang darahnya menjadi lebih dan lebih solid, dan kekuatan Raja Surgawinya yang kekal telah mencapai 7 mamot. Aku akan segera memukul 10 mamot. Tingkat pertama dari Raja Surgawi tanpa kematian aku akan selesai, dan aku akan dapat melepaskan Bush Mountain Shaking. Plus, aku bisa merasakan pedang darah hampir sepenuhnya diolah. Bai Xiaon mulai menjadi sangat bersemangat. Adapun para pembudidaya puncak tengah, mereka menjadi gila. Mereka sudah menjadi orang-orang jahat sejak awal, tetapi dengan setengah bulan siksaan yang diberikan oleh Bai Xiaon, niat membunuh mereka semakin bertambah parah. Malam kultivasi mereka selama waktu itu tidak pernah stabil. Itu benar terutama mengingat Bai Xiaon tidak memiliki jadwal atau rute yang ditetapkan. Para penggarap yayasan pendirian sampai pada titik di mana mereka tidak bisa menerimanya lagi. Itu terutama berlaku bagi para pembudidaya yang telah disiksa oleh serangan balik yang membuat mereka batuk darah. Siapa ini? Aku akan membunuh orang ini. Sialan. Aku akan membunuhnya. Apakah orang ini ingin mati? Bahkan jika basis kultivasi aku tidak stabil, aku masih akan mengulitinya hidup-hidup. Semua Midley Peak gempar. Belum pernah sebelumnya dalam kehidupan mereka para penggarap yayasan pendirian ini mengalami hal seperti ini, dan pada siang hari, semua orang berjalan dengan mata merah dan membunuh. Bai Xiaon terkejut dengan apa yang dilihatnya. Faktanya, sebelum dia melangkah keluar dari guanya yang abadi di siang hari, dia akan selalu menggosok matanya dengan keras sampai mereka memerah. Kemudian, dia akan memastikan untuk mengutuk Vien pencuri ki darah dengan keras. Waktu berlalu, dan tak satu pun dari para pendiri yayasan pendirian menyerah untuk mencari pelakunya. Mereka yang mahir ramalan dan agung melakukan yang terbaik untuk menggunakan kekuatan mereka untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab. Tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar terampil dalam seni semacam itu. Master God Diviner sebenarnya yang paling terkenal dan terampil, tetapi luka-lukanya membuatnya mustahil untuk menggunakan seninya. Oleh karena itu, semua jari tengah Midley Peak tidak bisa melakukan apa-apa selain rebusan amarah. Bai Xiaon segera menghentikan kegiatan apapun selama beberapa hari. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa sebenarnya ada pembudidaya yayasan yang berpatroli di semua wilayah utama. Rupanya, semua orang benar-benar bersatu dengan cara yang langka untuk menghadapi masalah umum. Bai Xiaon benar-benar terkejut. Setelah berjalan sebentar, akhirnya dia menghela nafas pasrah. Bahkan ketika dia dengan sedih mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia melewati area tertentu yang tampak sangat sunyi, dan berhenti untuk melihat sekeliling. Tidak ada yang berpatroli di sini. Berkedip, dia mengamati daerah itu dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sana. Baru kemudian dia ingat bahwa ini adalah lokasi yang telah dia lewati beberapa waktu sebelumnya yang memiliki ki darah lebih kuat dari biasanya. Setelah berkeliling, ia menemukan gua abadi yang tampaknya biasa. Dia kemudian mengeluarkan selip batu giok untuk memeriksa beberapa informasi. Setelah itu matanya bersinar cerah. Kenapa aku tidak pernah memperhatikan tempat ini sebelumnya? Semua gua abadi di daerah ini seharusnya kosong. Aku bertanya-tanya siapa pemilik tempat ini. Oh well, tidak ada salahnya untuk mengambil beberapa napas. Menjilat bibirnya, dia mengambil napas dalam-dalam, menyebabkan ki darah di daerah itu bergegas ke arahnya. Bahkan, ledakan besar datang dari gua abadi itu sendiri. Pada akhirnya, dia mendapatkan ki darah sebanyak yang biasanya dia dapatkan dari 2 atau 3 area lainnya. Tempat ini luar biasa. Tidak berani tinggal di satu tempat terlalu lama, dia cepat-cepat pergi. Namun, malam berikutnya dia kembali dan mengambil 2 napas lagi. Dia melakukan hal yang sama pada malam ketiga, dan yang keempat. Yang menggembirakan, dia menemukan bahwa tidak ada yang pernah terjadi, dan tidak ada yang pergi ke gua abadi ini. Akhirnya, pada hari kelima, dia bekerja keras untuk mengambil nafas 10. Akhirnya dia yakin bahwa tidak ada masalah, dan tidak ada orang di gua abadi. Terlebih lagi, pada siang hari, tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi. Dan itu sama di waktu malam. Hahaha, langit memang memiliki mata. Pada malam hari-hari ke-6, Bai Xiaon muncul lebih awal dan duduk untuk melakukan pernapasan biasa. Pada saat ini, dia siap untuk menyelesaikan tingkat pertama dari Raja Surgawi yang tak mati. Begitu teknik diaduk, ki darah di daerah itu mulai bergegas ke arahnya. Bai Xiaon melambaikan tangannya dengan megah, dengan cepat menyerap aliran ki darah. Di dalam gua abadi, semuanya mulai bergemuruh tanpa suara. Sejumlah besar ki darah melonjak keluar, mengalir ke Bai Xiaon untuk mendorong budidaya teknik hidup abadi-abadi. Seluruh tubuhnya sakit dan kesemutan, dan penumpukan kekuatan sangat jelas. Bai Xiaon menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya,
Dan tiba-tiba, dia dikonsumsi dengan keinginan untuk hanya menyerap ki darah sebanyak yang dia bisa, tanpa memperhatikan keamanan. Itu adalah sungai besar yang mengalir ke dalam dirinya, membuatnya merasa hampir seperti dia menjadi abadi. Yang benar adalah bahwa benar-benar tidak ada orang di gua abadi di belakang Bai Xiaon. Itu bukan gua yang sangat besar, dan tampaknya untuk sementara tidak dihuni. Satu-satunya yang ada di dalamnya adalah botol kecil berwarna darah. Mencuat dari atas botol adalah bunga plum berwarna darah. Hanya perlu meliriknya untuk mengatakan bahwa itu adalah harta yang berharga. Di bawah botol itu sendiri ada formasi mantra merah yang bersinar, dengan botol yang terletak di tengah-tengahnya. Pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa ada celah kecil di bagian tengah formasi, yang botolnya pas dengan sempurna. Botol darah itu mengandung ki darah tanpa batas, sedemikian rupa sehingga membentuk cairan, yang sekarang mengisi sebagian besar botol kecil itu. Saat Bai Xiaon menyerap ki darah, cairan dalam botol dengan cepat habis. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, 30% cairan dalam botol terkuras habis. Bahkan ketika Bai Xiaon bersemangat menyerap ki darah, sesuatu yang lain terjadi di lokasi lain di sekte aliran darah. Di suatu tempat di puncak leluhur, ada sebuah danau darah yang dikelilingi oleh bunga prem. Itu tampak seperti surga celestial. Di sebelah danau adalah gua abadi dengan pintu hijau besar yang memancarkan tekanan kuat. Terukir di permukaan pintu adalah bunga prem tunggal berwarna darah. Di dalam, gua abadi didekorasi dengan mewah. Mutiara bercahaya berfungsi sebagai lampu, dan semuanya dihiasi dengan batu roh. Di tengah gua abadi, seorang wanita muda duduk bersila dalam meditasi, mengenakan topeng berwarna darah. Wanita muda ini tidak lain adalah Sue Mei. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa ada pengurangan mengejutkan dalam ki darah dalam botol darah aku di Midley Peak? Gua abadi di mana Bai Xiaon menyerap darah ki adalah tempat tinggal resmi Sue Mei di Midley Peak, meskipun dia jarang pergi ke sana. Dia biasanya tinggal di Ancestor Peak. Adapun gua abadi Midley Peak, itu adalah tempat yang aneh. Ayahnya, Patriarch Limitless, telah memperhatikan keunikan tempat itu bertahun-tahun yang lalu, dan telah membuat formasi mantra yang membuat ki darah di sana bahkan lebih kuat, jauh lebih kuat daripada di tempat lain di jari bawah puncak tengah. Karena itu, dia meninggalkan botol darah yang berharga di sana yang perlahan-lahan akan menyerap ki darah. 10 tahun telah berlalu, dan itu hampir penuh. Ketika itu, dia bisa mulai menumbuhkan sihir rahasia tertentu dari sekte tersebut. Karena botol darah terhubung ke pikirannya, dia bisa merasakan apa yang terjadi padanya. Kadang-kadang, secara alami akan kehilangan sedikit ki darahnya, jadi dia tidak memperhatikan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Tapi pengurangan mengejutkan dari barusan terjadi terlalu cepat. Dalam hampir sekejap mata, 40% cairan yang menumpuk hilang. Sue Mei langsung mulai cemas. Matanya yang seperti burung phoenix berkedip dengan kemarahan, dia bangkit dan berubah menjadi seberkas cahaya yang bergemuruh sepanjang malam, menuju dari puncak leluhur menuju puncak tengah. Aku harus melihat sendiri apa yang menyebabkan pengurangan mendadak ini. Chapter 200. Sue Mei menjadi seberkas cahaya yang menembus malam dengan kecepatan yang menakjubkan, bersiul di udara menuju Midley Peak. Hampir seketika, Midley Peak dipenuhi gema bergema. Sue Mei selalu menjadi sosok yang sangat mendominasi dalam sekte tersebut. Begitulah caranya dia bertindak, dan yang lain selalu menerimanya karena ayahnya adalah Patriarch Limitless. Sue Mei menyadari bahwa bertahun-tahun yang lalu, dan dengan demikian, selalu melakukan segala sesuatu dengan sengaja sombong. Ketika dia tiba, gemuruh di jari tengah puncak tengah menyebabkan semua pelindung Yayasan Dharma dan orang tua muncul dari gua abadi mereka. Terkejut, mereka mendongak melihat Sue Mei terbang di udara. Dia bersiul, hanya nyaris tidak terlihat dalam cahaya berwarna darah yang mengelilinginya. Siapapun yang melihat dari dekat mungkin bisa melihat matanya di bawah topengnya yang berwarna darah, berkedip dengan arogansi dingin. Semua orang langsung terguncang. Aku tidak percaya Nona Sue Mei telah kembali ke puncak tengah. Secara teknis, dia adalah sesepuh dari Midley Peak, tetapi dia tidak cocok dengan Grand Elder Song Junwan, jadi dia hampir tidak pernah muncul di sini. Kemana dia menuju? Ketika orang-orang berbalik untuk melihat ke arah dia terbang, mereka menyadari bahwa ada akumulasi besar ki darah di sana. Bahkan, banyak ki darah di puncak gunung tampaknya bergerak perlahan ke arah itu, menyebabkan cahaya berwarna darah menyinari langit. Semua mata pembudidaya yayasan pendiri berkedip. Disitulah gua abadi Nyonya Sue Mei berada. Blood Key. Mungkinkah Nona Sue Mei telah menghasilkan harta yang berharga? Semua orang memiliki spekulasi mereka sendiri ketika mereka terbang ke udara dan menuju ke gua abadi. Saat ini, Bai Xiaon berada di tengah-tengah menyerap ki darah dari dalam gua abadi. Seperti yang dia lakukan,
Teknik hidup kekal yang tidak mati dengan cepat membangun kekuatan. Tubuh kedagingannya tumbuh lebih kuat, dan meskipun dia terlihat sama secara fisik, dia semakin kuat saat itu. Tingkat pertama dari Raja Surgawi Abadi, 10 Mammoth Berserk Ghost Body. Bai Xiaon bersemangat berfokus pada sensasi tubuh fisiknya yang semakin kuat. 8 Mammoth. 9 Mammoth. Segera, dia telah mencapai tingkat kekuatan 10 Mammoth. Pikiran Bai Xiaon dipenuhi dengan suara gemuruh, dan suara pecah muncul sehingga hanya dia yang bisa mendengar. Pada saat yang sama, daging dan darahnya meledak dengan rasa sakit yang menggelitik, hampir seolah-olah air yang membekukan mengalir melalui dirinya. Tubuhnya bergetar ketika perasaan itu menyebar, memenuhi dirinya sepenuhnya. Dia tanpa sadar menarik napas lagi, dan rasa sakit yang menggelitik itu mulai menarik, perlahan-lahan berkonsentrasi pada satu lokasi di perutnya. Di sana, ia berubah menjadi energi tanpa batas. Energi itu terbentuk dari getaran yang hebat yang melanda seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, daging dan darahnya menjadi pusaran yang dengan gila menyedot semua ki darah di gua abadi. Ki darah melesat ke arahnya seperti kuda-kuda yang berlari cepat, bahkan ki darah di luar gua abadi mulai bergemuruh ke arahnya. Bai Xiaon terguncang, dan bahkan ketika dia merasa dirinya semakin dan lebih kuat, sensasi firasat tiba-tiba muncul di hatinya. Di masa lalu, dia selalu mengendalikan dirinya sendiri, dan hanya menyerap sejumlah kecil ki darah lokal. Beberapa saat yang lalu, dia hanya berusaha menyerap ki darah di gua abadi, yang akan mencegah cahaya berwarna darah naik ke udara, sehingga membuatnya sangat sulit bagi siapapun untuk mendeteksi dia. Tapi sekarang, 10 mamut berser tubuh hantu Raja Surgawi yang kekal telah terbentuk, dan dia telah kehilangan kendali. Tubuhnya menjadi pusaran, mengisap semua ki darah, dan menyebabkan cahaya berwarna darah bersinar terang ke langit. Dia mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Saat tubuhnya berubah, ki darah mengalir ke dalam dirinya, dan suara gemuruh bergema di benaknya. Tubuhnya terus bergetar semakin keras, dan kekuatannya naik dengan eksplosif. Segera, kekuatan menguat. Kekuatan 10 mammoth membentuk badan hantu berser. Rumble. Mata Bai Xiaon terbuka lebar, dan gambar hantu mengamuk muncul di belakangnya. Meskipun buram, itu hanya karena masih dalam proses mengambil bentuk. Dalam beberapa bulan, itu akan menjadi sangat jelas. Perasaan kekuatan tak terbatas memenuhi setiap inci dirinya, namun, tidak ada waktu baginya untuk bersenang-senang. Dia tahu bahwa cahaya berwarna darah yang bersinar ke udara pasti akan menarik perhatian. Darah sekte orang terlalu mendominasi. Kamu bahkan harus berjalan di atas kulit telur ketika hanya berlatih kultivasi. Dia benar-benar mulai gugup, dan sangat menyadari bahwa banyak orang di sekte aliran darah membencinya. Jika mereka menemukannya di sini, mereka akan sangat marah, dan konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dipertimbangkan. Tepat ketika dia akan melarikan diri, seberkas cahaya berwarna darah muncul, meluncur ke arah lokasi seperti kilat. Dalam sekejap mata, seorang wanita muda muncul di depan Bai Xiaon. Dia mengenakan gaun berwarna darah dan topeng dengan warna yang sama, dihiasi dengan gambar bunga prem. Sue Mei melihat ke gua abadi dengan ekspresi kosong. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa seseorang di sekte aliran darah akan berani meremehkannya. Gagasan belaka tentang seseorang yang berlatih kultivasi tepat di depan pintu gua keabadiannya benar-benar keterlaluan, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia bahkan tidak bisa memikirkan siapapun di Lower Reaches dari dunia kultivasi yang akan memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Dia dapat merasakan bahwa botol darah di guanya yang abadi sudah kosong, dan faktanya, ki darah telah terkuras darinya sehingga botol itu berada di ambang kehancuran. Botol itu telah bekerja selama lebih dari 10 tahun, tetapi telah sepenuhnya dikuras dalam satu malam. Bahkan ketika dia berdiri di sana, gemetar dan terengah-engah, ki darah terakhir meninggalkan gua abadi dan memasuki Bai Xiaon. Mata Sue Mei yang seperti Phoenix memancarkan rasa dingin yang mematikan saat dia menoleh untuk menatapnya. Nona muda Sue Mei, kebetulan sekali, kata Bai Xiaon, merasa sedikit bersalah. Melihat betapa marahnya dia, pikiran pertamanya adalah mengatakan bahwa dia baru saja lewat. Namun, semua ki darah di daerah itu masih bergegas ke arahnya karena upayanya untuk mencapai tingkat pertama dari Raja Surgawi Kematian, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan itu. Di ambang air mata, dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dilakukan selain mengganti topik pembicaraan. Ini adalah gua abadi kamu. Mengapa kita tidak membicarakan hal-hal lain? Aku dapat memberikan kompensasi kepada kamu. Sebelum dia dapat mengatakan apapun, banyak tokoh muncul yang merupakan pelindung yayasan pembentukan Dharma dan para tetua dari jari tengah pik tengah. Hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk merasakan tingkat ki darah yang menurun di daerah itu, dan melihat untayan ki darah mengalir ke Bai Xiaon. Ketika mereka menyadari implikasi dari apa yang mereka lihat, mereka memandang Bai Xiaon dengan tatapan mematikan. Itu adalah Nick Trip.
Dia adalah alasan mengapa Ki darah telah menurun selama beberapa hari terakhir. Kamu adalah alasan mengapa aku terkena serangan balik begitu banyak baru-baru ini. Jadi orang ini yang melakukannya. Sialan, itu pasti dia. Saat tatapan pembunuh mereka jatuh ke Bai Xiaon, dia mulai menggigil. Hei, saudara dan saudari. Kita semua berada di pihak yang sama di sini. Bagaimana kalau aku memberikan kompensasi? Butir-butir keringat muncul di dahinya ketika dia bersiap untuk memberikan penjelasan. Sebelum dia bisa, Sue Mei mengangkat dagunya, melambaikan lengan bajunya, dan menunjuk langsung ke Bai Xiaon. Bunuh dia, katanya, suaranya sedingin es. Dia hanya berbicara dua kata, tetapi dari kata-kata itu mungkin untuk mengatakan betapa sombongnya dia. Itu hampir seperti dia baru saja memerintahkan kematian seekor semut. Ketika pembudidaya yayasan-yayasan sekitarnya mendengar kata-katanya, niat membunuh mereka melonjak. Sebagian dari itu adalah karena kepercayaan mereka pada kemampuan Sue Mei untuk melindungi mereka, dan sebagian karena mereka menjadi gila karena Ki darah baru-baru ini. Sekarang mereka tahu siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mungkin mereka tidak ingin membunuhnya. Faktanya, bahkan jika Bai Xiaon tidak benar-benar bertanggung jawab, dia harus terhubung dengan masalah ini dalam beberapa cara. Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulut Sue Mei, seluruh kelompok menyerang pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, berbagai kemampuan ilahi dan teknik magis muncul. Aliran pedang-pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya semuanya melesat ke arah Bai Xiaon. Melihat dirinya diserang oleh seluruh kelompok pembudidaya yayasan pendirian membuat kulit kepala Bai Xiaon geli begitu keras sehingga rasanya seperti akan meledak. Bahkan dengan tingkat pertama dari Raja Surgawi yang abadi, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri dalam menghadapi serangan seperti itu. Kalian semua pengganggu. Dia berteriak menantang. Jika kamu pikir kamu tangguh, mengapa kamu tidak bertarung satu lawan satu? Bai Xiaon sudah takut setengah mati. Jelas orang-orang ini benar-benar berusaha membunuhnya. Memalukan. Itu hanya sedikit Ki darah, bukan? Aku seorang kultivator pendirian yayasan sekte aliran darah. Aku tidak percaya kalian mencoba membunuhku. Apa kamu mencoba memaksaku keluar dari sekte? Dengan gemetar dan berteriak, dia melesat menjauh dari kemampuan ilahi dan teknik magis yang tak terhitung jumlahnya. Dalam benaknya, Sue Mei benar-benar terlalu mendominasi. Dia bahkan menawarkan kompensasi, tetapi yang dia lakukan hanyalah melambaikan lengan bajunya dan mengangkat dagunya ke udara. Itu adalah ciri khasnya. Boom mengisi kegelapan malam saat seluruh jari tengah Midley Peak meletus ke dalam kekacauan. Banyak pembudidaya yayasan-yayasan semua terbang setelah Bai Xiaon membunuh niat mengamuk. Namun, Bai Xiaon mempercepat secepat kelinci yang ekornya telah diinjak. Mereka berusaha membunuhku. Tolong. Merasa benar-benar difitnah, dia menambah kecepatan karena semakin banyak orang bergabung dalam pengejaran. Satu-satunya yang tidak melakukannya adalah Sue Mei. Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan ke guanya yang abadi untuk memeriksa botol darah itu. Setelah beberapa saat, dia menekan niat membunuh dan menyesuaikan formasi mantra untuk memastikan botolnya tidak pecah karena kurangnya Ki darah. Sementara itu, seluruh jari bawah gempar, dan teriakan Bai Xiaon naik ke udara, bergabung dengan teriakan kemarahan. Bagaimana orang ini bisa berlari begitu cepat? Aku akan memotongnya menjadi jutaan keping. Nick Crip, aku, Tuan Dewa Diviner, tidak akan berhenti sampai kamu mati. Terlepas dari bagaimana pengejaran yayasan pendirian mengejar, Bai Xiaon terlalu cepat, dan puncak tengah terlalu besar. Dia berlari bolak-balik selama 2 jam penuh, sampai dia akhirnya berhasil mengguncang semua pembudidaya yayasan pendirian. Dia bersembunyi di suatu tempat. Ya, tapi dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Jangan khawatir, aku, Tuan Dewa Diviner, mungkin terluka, tetapi aku masih bisa mengambil risiko untuk mengetahui lokasinya. Sambil menggigit giginya, Tuan Dewa Diviner mendengus dingin dan memulai proses meramal lokasi Bai Xiaon. Setelah beberapa saat berlalu, matanya menjadi lebih merah daripada sebelumnya, dan dia tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Ketika dia melakukannya, seekor kupu-kupu berwarna darah terbang keluar dari ujung jarinya, yang mulai diikuti oleh kerumunan yang marah. Pada saat ini, Bai Xiaon bersembunyi di gua abadi yang relatif terpencil, cemberut dan mendesah. Aku tidak tahu itu adalah gua abadi Sue Mei. Aku pikir itu kosong, dan hanya tidak ingin itu sia-sia. Aku tidak sengaja melakukannya. Dia ingin membalas, tetapi mengingat berapa banyak orang yang marah kepadanya, dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Pada saat itulah kupu-kupu berwarna darah tiba-tiba muncul di depannya. Tanpa ragu-ragu, dia meledak dengan kecepatan tinggi. Ketika dia melakukannya, ruang di mana dia baru saja berdiri diledakkan oleh teknik magis dan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya.
Jika dia bahkan sedikit lebih lambat, dia pasti akan terluka. Banyak penggarap yayasan pendirian berada di daerah itu, dan meskipun beberapa dari mereka berkeinginan untuk menghalangi jalannya, dia terlalu cepat dan melarikan diri. Sekali lagi, pengejaran besar terjadi di Midley Peak. 1 jam kemudian, dan orang banyak sekali lagi kehilangan dia. Tangan kanan Master God Diviner melintas dengan gerakan mantra, dan seekor kupu-kupu berwarna darah sekali lagi mencari Bai Xiaon. Nick Trip tidak akan melarikan diri. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari sihir ramalanku? Berkali-kali, Bai Xiaon datang untuk menemukan bahwa dimanapun ia bersembunyi, kupu-kupu berwarna darah akan menemukannya, dan pembudidaya yayasan pendirian yang marah akan berada di belakang. Akhirnya, dia mendengar guru Dewa Diviner berbicara, dan menyadari bahwa itu adalah penunjukannya yang mengungkapkan lokasinya. Yang membuat Bai Xiaon menggerutu frustrasi, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Meskipun Nick Trip peniru telah mempelajari beberapa sihir ramalan sebelumnya, dia adalah seorang pemula, dan tidak tahu bagaimana menghadapi guru Dewa Diviner. Orang-orang ini semua penjahat. Sekte Stream Roh jauh lebih baik. Bahkan dengan serangan kilat dan asam, yang mereka lakukan hanyalah melempar beberapa batu. Tapi di sini, hal-hal terkecil membuat mereka semua berkelahi dan membunuh. Apa pengganggu? Menghela nafas, Bai Xiaon memikirkan betapa dia merindukan Sekte Stream Roh.